Oke, di tengah ramainya lanskap digital Indonesia, ada satu perusahaan yang mainnya agak beda. Mereka ini diam-diam membangun fondasi konektivitas justru di titik-titik paling padat, pusat kota. Hari ini kita akan bedah tuntas strategi unik dari Bali Tower. Nah, sebelum kita ngomongin perusahaannya, kita perlu paham dulu medan permainannya. Bayangin, kita ngomongin pasar digital Indonesia yang luar biasa besar dan terus tumbuh. Rasa laparnya akan data itu seolah nggak ada habisnya. Angka ini bukan cuma statistik ya. Ini adalah 215 juta orang yang setiap hari butuh internet buat streaming, kerja, belajar, dan macam-macam lagi. Dan semua aktivitas ini tentu saja menciptakan permintaan raksasa akan infrastruktur digital yang super andal. Disinilah ceritanya dimulai. Di tengah permintaan yang segede ini, Bali Tower memilih jalan yang cerdik. Alih-alih bertarung langsung dengan para raksasa, mereka justru fokus mengukir ceruk pasar mereka sendiri, yaitu di area perkotaan yang padat. Biar lebih kebayang, coba deh anggap infrastruktur digital Indonesia ini kayak sistem saraf di tubuh kita. Super kompleks kan? Nah, pertanyaannya, di bagian mana dari sistem saraf ini Bali Tower menempatkan dirinya? Yuk kita lihat lebih dekat. Gini, sekarang ini isunya bukan lagi soal sinyal ada atau nggak ada, tapi soal seberapa kuat kapasitasnya. Coba bayangin, pusat kota pas jam makan siang, semua orang pakai ponsel barengan. Nah, densifikasi jaringan ini kuncinya. Biar koneksi semua orang tetap kencang dan nggak lemot sama sekali. Terus gimana cara Bali Tower menjawab tantangan kepadatan di kota-kota ini? Nah, disinilah letak kejeniusan strategi mereka, yang kita sebut strategi 2 jalur. Model bisnis mereka itu simple tapi efektif, terbagi jadi 2. Di satu sisi, mereka punya bisnis penyewaan menara buat operator-operator seluler besar. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah penting, mereka juga membangun jaringan fiber optik sendiri yang langsung nyambung ke rumah-rumah dan kantor lewat brand Bali Fiber. Dua-duanya saling mendukung. Nah, ini dia wujud fisik dari salah satu jalurnya. Menara-menara ini, inilah tulang punggung yang menopang seluruh jaringan seluler kita. Ini fondasi dari konektivitas nirkabel yang kita nikmati setiap hari. Oke, strategi kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi, gimana buktinya di laporan keuangan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, angka-angkanya. Buat lihat apakah strategi 2 jalur ini beneran works atau enggak. Kalau kita lihat tahun 2024, ini gambaran klasik fase menanam. Pendapatan mereka tetap naik, tapi laba bersihnya sedikit turun. Kenapa? Karena mereka lagi gencar-gencarnya investasi, bakar duit buat memperluas jaringan menara dan fiber optik mereka. Dan investasi itu terbayar lunas. Lihat ini, begitu masuk kuartal ketiga tahun 2025, langsung kelihatan masa panennya. Laba bersihnya meroket lebih dari 32%. Ini bukti nyata kan? Investasi yang mereka lakukan di tahun sebelumnya itu jadi bahan bakar utama buat lonjakan keuntungan yang signifikan ini. Sebuah pembuktian kalau strategi jangka panjang mereka benar-benar berjalan sesuai rencana. Nah, cerita sukses ini jadi makin menarik kalau kita lihat siapa saja lawan main mereka. Bali Tower ini bisa dibilang pemain spesialis di industri yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi, pertanyaan besarnya simpel aja. Gimana caranya perusahaan yang ukurannya lebih kecil ini bisa nggak cuma bertahan, tapi juga tumbuh pesat di tengah kepungan para pemain besar? Apa rahasianya? Jawabannya ada di tabel ini. Memang, kalau kita lihat margin, para raksasa unggul karena skala mereka yang masif. Tapi, lihat kolom pembeda utama. Disitulah Bali Tower menang. Mereka fokus di aset bernilai tinggi, fiber optik di kota, dan tiang sel mikro. Mereka main di kolam yang berbeda. Nah, inilah yang di dunia bisnis disebut strategic moat atau semacam parit pertahanan. Mereka nggak mencoba mengalahkan raksasa di permainan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka membangun benteng di pasar yang lebih spesifik, sebuah arena yang sulit ditembus oleh pemain besar sekalipun. Oke, kita udah lihat strategi dan performa mereka sejauh ini. Terus, gimana ke depannya? Apa nih bahan bakar pertumbuhan Bali Tower selanjutnya? Dan apa saja tantangan yang mungkin menghadang di depan mata? Salah satu sinyal positif yang paling kuat datang dari lembaga pemeringkat Pevindo. Peringkat kredit mereka dinaikkan. Ini tuh kayak dapet stempel jempolan dari para ahli keuangan. Sebuah mosi percaya yang kuat terhadap kesehatan finansial dan strategi pasar mereka. Dan buat ngegas lebih kenceng lagi, mereka baru saja mengamankan dana segar, fasilitas kredit baru sebesar 238 miliar rupiah. Uang ini jelas akan menjadi bahan bakar untuk terus memperluas jangkauan jaringan mereka. Tentu, perjalanannya nggak akan selalu mulus. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai.
Bali Tower ini tetap harus jeli melihat tren ekonomi makro, terutama soal suku bunga, yang bisa saja mempengaruhi biaya pinjaman mereka ke depannya. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang sangat menarik. Dengan strategi mereka yang fokus banget pada kepadatan jaringan di kota, dan dengan modal baru di tangan, apakah Bali Tower ini sebenarnya sedang memposisikan diri untuk menjadi pemain kunci, bahkan mungkin tulang punggung, untuk era 5G di Indonesia? Nah, ini yang patut kita pantau terus.